Kalau kata kepemimpinan, ya usia teman-teman sudah cukup banyak lah pengetahuan tentang leadership dan mudah sekali didapat. Tapi kalau kita coba diskusi, jadi saya akan cenderung bicara diskusi saja tentang topik leadership, di mana nanti di bagian terakhir teman-teman mencoba mengelompokkan, apa, membuat suatu rangkuman tentang bagaimana kita memimpin di suatu proyek konstruksi, bagaimana kita memimpin di suatu proyek konstruksi. Baik, sekarang yang pertama, saya mau tahu apa pengertian dari kepemimpinan. Jadi nanti mungkin saya mengambil ke poin-poin utamanya saja yang paling kita utamakan situ ya. Oke, coba kita diskusi ya bareng-bareng. Saya coba ambil, coba Deden sama Raya nih. Siapa dia? Ya, Deden sama Raya. Apa pendapatmu tentang kepemimpinan? Kepemimpinan itu orang yang bisa ngarahin ya Pak, mempengaruhi dan membimbing orang lain juga biar bisa kerjasama untuk capai satu tujuan bersama Pak. Oke, keren. Ini kalau ini udah kasih saya 90 ya. Ya, 90 95 tinggal di kalimatnya aja. Jadi udah bagus ya. Jadi saya nggak oper yang lain nih. Nah, sekarang saya mau ngoper ke lain, pertanyaan lain. Gimana caranya Deden atau Raya mempengaruhi orang lain? Bagaimana menjalankan itu definisi itu? Mati Den, suaranya Den. Cara mempengaruhi orang lain ya Pak ya, Ya, mungkin bisa memberi contoh dengan sikap dan tindakan yang baik ya Pak ya, biar bisa ditiru sama yang lain. Terus juga mencontohkan sikap sih Pak kalau menurut saya. mencontohkan sikap ya yang pertama ya. Ya. Oke. Kalau Raya, ini biar tambah nih kan, ini Deden udah satu nih poinnya. Kalau dari saya sih sama sih Pak, kurang lebih mungkin seperti memberikan contoh dan sikap kita, lalu iya, dengan menjaga komunikasi yang baik antara pemimpin dengan anggota yang lain, Pak. Oke, menjaga komunikasi. Kasih, Oke, ini kita bareng-bareng ya. Jadi ini kita belajar, kamu boleh mengoreksi saya juga nih bareng-bareng kita koreksi bareng. Jadi buat apa kita belajar teori banyak-banyak, tapi kita tidak bisa terapkan ya? Setuju? Jadi kita diskusi ya, poin-poinnya ya. Pertama, Deden dengan cara memberi contoh ya. Yang kedua, Rayang nambahkan komunikasi. Oke. Kalau menurut Amanda gimana ada? Ini udah dua poin nih. Gimana kita menerapkan dari definisi daripada kepemimpinan? Mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Mempunyai arah, tujuan yang jelas. Oke, ini sama dengan manajemen ya. Kalau kita nggak punya arah, mau diarahkan kemana susah ya. Oke, mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Mempunyai arah, tujuan yang jelas. Oke, kalau tadi kan Dedan sama Raya, sekarang Amanda sama, saya manggil Nafila atau Nur Sandra atau Sandra. Sandra keren juga namanya. Sandra nggak apa-apa, boleh Sandra. Kenapa Amelia? Amelia kok Amanda kak ketawa? Sandra dipanggil Sandra. Oke Sandra, abaikan Amanda. Abaikan Amanda, silakan. Lanjut. Ada tujuan, ada tadi apa Den? Contoh ya ya, memberi contoh, Pak. ya Ya. komunikasi. Oke, lanjut. Apa Amanda? Saya nunggu Amanda nih. Oh Sandra, saya nunggu Sandra. Masih mute, masih belum bersuara. Trust, ya trust ya, kepercayaan ya, kepercayaan. Oke, ini udah ada tiga ya, empat ya, tambah empat orang nih. Saya tambah lagi siapa nih yang belum kelihatan, wajahnya nggak kelihatan siapa saya sebutin ya. Fajar, mana Fajar? Bu Fajar, mana Fajar?
Kok hilang Fajar? Fajar, hadir? Sekali lagi Fajar hadir? Berarti Fajar nggak hadir? Sekali lagi saya panggil Fajar. Berarti nggak ada di tempat Fajar? Oke, ya Fajar nggak ada di tempat ya. Baik, Natswa, silakan Natswa. Tambahannya apa Natswa? Kalau dari saya sendiri, Pak, selain kita punya kredibilitas yang tinggi, menurut saya kita juga harus jadi good listener, Pak. Pendengar Apa? yang baik. Jadi apa? Pendengar, pendengar Oh, yang jadi baik. pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Oke, benar. Ini serasa nih semuanya punya punya pendapat masing-masing ya, cukup banyak ya. Menjadi pendengar yang baik, pandai berkomunikasi, bisa memberikan contoh, kemudian punya tujuan arah yang jelas, dapat dipercaya, tambah lagi mungkin bisa lebih dari 20. Ya ini udah cukup nih semuanya kebagian. Coba saya minta siapa? Arif, coba Arif. Arif bijaksana. Iya Pak. Ya, Menurut saya tuh kayak kepemimpinan itu harus menurunkan egonya sih Pak. menurunkan Selain selain mempunyai tujuan yang yang tepat, harus menurunkan ego sih Pak. harus menurunkan ego. Oke. Iya. Kalau egonya, kan ada juga pemimpin yang hebat, egonya keras banget tuh. Dia jadi bisa hebat tuh. Kalau misalkan menurut egonya itu terlalu tinggi ya Pak, takutnya dari dari anggotanya itu takutnya nggak didengar Pak aspirasinya Nggak Pak. didengar. Oke. Iya. Ini kita diskusi ya. Jadi nanti saya masukkan teori dikit-dikit ya. Sambil kita belajar dari kondisi yang ada kan ya. Ya, Iya jadi kita Pak. udah dapat banyak ilmu nih sebetulnya. Oke, saya tanya, kalau pemimpin otoriter, Rif, gimana Rif? Pemimpin otoriter, egonya tinggi ya? Pemimpin otoriter. Nangkap nggak otoriter? Pemimpin Wah, internet saya, otoriter ya Pak. iya, Tangkap, Pak. nangkap ya. Ini kadang-kadang hilang, nggak apa, mohon maaf. Ya. Otoriter, Ah, dia ego nggak nih? Ini nanti kita diskusi jadi biar kita paham. Dan kita belajar harus banyak memahami tipe-tipe daripada kepemimpinan. Kita baru um, menurunkan definisi dari kepemimpinan. Baca ini. Enggak usah bel. Menurut kamu aja. Jadi jangan takut salah. Kita diskusikan di sini kan ya. Ah, kayak kalau otoriter tuh kayak ngambil semua keputusan nggak sih, Pak? Iya. Jadi semuanya ada di dia ya. Super ya. Kayak Hitler. Iya. Mungkin Fidel Castro masih ada nggak? Kuba. Udah nggak denger lagi ya. Iya, Kita Pak. punya tokoh-tokoh dunia itu banyak. Di Indonesia cukup banyak sekali. Akhirnya teman-teman juga bingung. Iya. Mau milih yang mana? Semakin banyak informasi, semakin bingung. Ya, sekarang kan informasi bertebaran banyak benar kan? Ya, teman-teman bisa dapatkan banyak hal tentang leadership, banyak hal tentang teori. Ya, akhirnya kita di kepala kita pusing sendiri gitu. Apalagi dengan banyak apa sosial media dan cukup banyak, ada yang bagus, ada yang menjebak juga, kalimatnya bagus tapi kadang-kadang menjebak kita semua gitu. Oke, ya. Ego boleh lah menurunkan ego. Sekarang tadi kan apakah dengan tadi ciri saya bilang sebagai ciri-ciri lah seorang pemimpin atau karakter pemimpin sifat-sifatnya bisa dikatakan semacam itu. Gimana supaya orang bisa dipengaruhi? Yang paling gampang. Kita bisa kasih contoh. Ini kan gampang nih. Udah ngasih contoh, tapi kok nggak diikutin. Komunikasi kita baik, tapi kok nggak diikutin. Betul ya? Banyak ya. Terus kita punya tujuan, tapi nggak diikutin juga. Apalagi? Apa? Amanda? Tadi Amanda punya tujuan ya. Kalau tadi Sandra, ya gimana?
Kan tadi kalau tadi udah cukup banyak masukan tuh, supaya kita bisa mempengaruhi orang lain. Tapi setelah kita terapkan, kita pandai berbicara segala macam, tetap nggak diikutin. Kalau nggak diikutin, berarti kan tidak terpengaruh ya. Banyak nggak yang kita jumpai, kita sudah menerapkan, kita udah dorongkan ego kita, ya kita udah pandai berbicara, kita kasih tahu tujuannya. Tapi orang yang kita ajak bicara tidak bisa kita pengaruhi. Kenapa? Oke, good, hebat. Kebutuhan, ya. Jadi ada satu bagian tertentu yang benar nih, Amanda. Jadi ketika kita bicara dengan tadi banyak hal menurunkan ego segala macam, tapi tidak memenuhi kebutuhan seseorang, maka kemungkinan besar orang itu tidak akan ngikutin. Betul ya? Oke. Nah, kebutuhan seseorang, need dari seseorang, itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa teori ya. Beberapa teori. Ada teori Maslow, ya, ada teori yang lainnya, gitu. Pernah dengar teori Maslow? Coba searching. Teori Maslow ada berapa macam coba? Apa saja teori Maslow? Searching aja langsung di situ. Itu berkaitan kebutuhan manusia. Hah? Oke, oke. Baik. Yang pertama apa, Amanda? Fisiologis. Kalau fisiologis apa aja yang kamu baca coba? Coba dibaca pelan-pelan. Yang lain tolong baca ya, tolong baca. Ini teori juga nih. Nanti kita diskusikan, ya. Kebutuhan paling dasar untuk bertahan hidup secara biologis, Pak. Apa saja? Ini kita harus tahu dulu nih. Ini kebutuhan dasar yang kadang-kadang kita lupa. Contohnya seperti makan, minum, tempat tinggal, terus juga Oke. udara, tempat tidur termasuk. Oke. Jadi pakaian segala macam itu kebutuhan dasar ya. Kalau itu tidak terpenuhi, kita pengaruhi segala macam, dia lapar, mau dipengaruhi nggak? Nggak mau dia, pasti. Tapi makan, minum dikasih, mau nggak dia ikut nanti pelan-pelan? Sudah terpenuhi, pasti akan bisa dipengaruhi. Jadi kalau sekarang ada bagian tertentu, ada teori sekarang contoh. Apa sih? Negara ini sedang mengurusin apa sih yang utama? Program besarnya apa? Makan ya. MBG ya, besar sekali ya. Iya betul. Bentar ya. Oke. Ya, jadi kebutuhan itu kebutuhan dasar. Jadi teman-teman jangan lupa kebutuhan dasar namanya kebutuhan dasar. Usahakan dipenuhi. Ketika seseorang sudah dipenuhi, maka dia akan mudah masuk ke tahapan berikutnya. Ke tahapan berikutnya menurut Maslow, itu yang kedua apa? Setelah kebutuhan dasar? Apa, Mak? Amanda? Aman, Pak. Aman. Ini sederhana ya. Baik. Teman-teman merasakan ini nggak? Ini kita ngobrol, kita rasakan aja. Ini bagian. Jadi
kita coba menerapkan ilmu ini di dalam kehidupan nyata. Oke, kita buka-bukaan aja nih, enak biar belajarnya gampang. Kan kalau ngomongin dosen enak ya. Ini di kelas ini aja kita belajar ya, leadership ya. Tapi tidak untuk kita belajar mendalami bagaimana nanti kembali ke kita semua, kembali ke kita semua. Bukan bicarakan orang, tapi kita perbaikan untuk kita semua. Apa yang bisa kita ambil? Saya tanya, dari sekian banyak dosen yang teman-teman belajar saat ini di Politeknik aja, ya, di Politeknik ini aja. Banyak nggak tipe dosen, gaya dosen dalam mengajar? Ya Rosi, banyak nggak? Ya kan kalau ini kan gampang nih. Kalau bicara orang di rumah kan beda-beda. Kalau di sini kan kita punya pandangan yang sama, menilai yang sama ya. Rosi, Iya, Pak. macam-macam nggak? Banyak, Pak. Banyak. Karena ini satu kelas, berarti coba kita lihat. Ya, ingat, ini bukan untuk membicarakan orang, tapi kita belajar tentang leadership yang kita pakai untuk kita. Bisa saja yang kita bicarakan ke kita sendiri. Oke, setuju ya? Kita ambil ayatnya. Karena tidak ada yang jelek, semuanya tidak ada yang jelek. Kalau kita tahu manfaatnya. Tapi akan jelek kalau kita menjelekkan orang lain. Tapi kita cari manfaat dari balik itu. Ya, kita belajar dari kehidupan yang ada nih. Jadi cara-cara belajar semacam itu akan memudahkan. Saya nggak akan ngasih teori banyak-banyak. Baca banyak, buat apa belajar banyak-banyak kalau kita tidak bisa kita terapkan. Saya coba poin-poin utama, tapi bisa kita terapkan untuk kita sendiri, untuk perbaikan kita bareng-bareng. Baik. Rosi, saya coba mau ngasih lihat. Ada nggak dosen yang sekali ngomong terus diikutin teman-teman? Menurut Rosi? Ada, Pak. Ada? Ada. Simpan dulu ya. Ya. Nanti kita baru, jangan ngomong dulu, biar nanti kita tanya yang lain. Ya. Sekarang, Revina, ada nggak? Ada, Pak. Ada, Ada Pak. ya? Oke. Terus saya tanya siapa lagi? Oh, Fajar udah keluar. Udah bangun, Jar? Maaf Pak, habis ke kamar mandi tadi Pak. Kamu dari kemarin kamar mandi terus ketemu saya, Zoom. Oke, siapa, Jar? Iya Pak. Siapa dosen yang kamu anggap apa? Paling berpengaruh atau tegas? Bapak. Nanti dulu jangan sebutin. Saya nggak ngomong. Bahaya ini. Ini saya bisa dijawab nih kalau nilai kamu jadi E jadi kayak gini nih. Enggak, kita coba ini. Oke, satu. Kemudian saya tanya lagi siapa? Ardiansa, coba Ardiansa udah red hand. Mana Ardiansa? Iya, Pak. Siapa? Pak. Udah dapat namanya? Udah, Pak. Oke. Rosi, siapa Rosi? Apa ya? Pak Hendrian, Pak. Hendrian, oke. Revina, Iya, Pak. Sama Pak Hendrian, Pak. oke. Kemudian tadi siapa? Ardiansa? Mana Ardiansa? Iya, Pak. Apa? Siapa Ardian? Ardiansa. Pak Putra, Pak. Pak Putra Pak Agung. Putra. Pak Putra Agung. Oke. Dari saya nanya alasannya ya, saya nanya alasannya. Rosi, ini kan sama Revina sama ya? Iya, Pak. Kenapa? Kalau menurut saya, Pak Hendrian kan dalam proses pembelajaran kan dia kayak santai gitu, Pak. Tidak terlalu tegang. Jadinya tuh kita jadi terbawa suasana juga jadi kayak asik dan juga kayak iya aja Pak apa yang dia omongin gitu, Pak. Jadi nurut aja gitu, Pak. Oke, nggak tegang ya? Iya, Oke. Pak. Revina, Kalau saya hampir sama sih, Pak. Bisa menghidupkan kelas, Pak. Kalau Pak Hendrian. oke. Bisa Bisa suasana dan menghidupkan kelas ya suasananya ya? Pak tidak bikin mahasiswanya takut. Nah, Oke, nggak apa-apa. Ini kita coba belajar di sini nanti. Kalau Ardiansa,
Ya Pak, kalau menurut saya misalnya Pak Putra tuh dia punya ketegasan yang tinggi sama wibawanya itu tinggi Pak. Jadi kita kalau misalnya belajar sama dia, kalau misalnya praktek sama dia itu mengikutinya dengan baik Pak. Jadi nggak ada miss sama sekali. Ada miss sama sekali ya. Oke. Kemudian kalau Fajar, Iya Pak. Karena Bapak tuh termasuk orang yang tegas dalam pembelajaran, tapi untuk dalam masalah belajar Bapak masih open gitu Pak, untuk seperti kita masih bisa, Bapak masih mengarahkan kita bisa pakai AI gitu Pak. Masih open gitu loh Pak. oke. Dari tegas, kita coba gabung 3 ya. Arosi, saya manggilnya apa sih? Aro, Isi, Aro aja Pak. Aro aja ya. Aro, ya. Kemudian Revina, terus Fajar, ya. Nyaman, aman gitu ya. Secara nggak langsung, teman-teman belajar dengan orang-orang ini, merasa aman nggak? Nyaman nggak? Nyaman ya? Berarti kebutuhan teman-teman terpenuhi nggak? Rasa aman, nyaman. Oke, ini kita belajar leadership ya. Nanti teman-teman juga pergunakan ini juga nih. Kita bukan bicara, tapi kita ngambil topik ini supaya teman-teman belajar juga bisa menerapkan. Kalau nggak bisa diterapkan, ya banyak ilmunya, tapi tidak bisa diaplikasikan. Sayang seseorang banyak ilmu tidak diterapkan, gitu. Ya, jadi kalau ini kita bicara leadership topiknya, ini kan saya ngambil bagian-bagian kecil aja ya, supaya kita bisa simpulkan langsung bahwa kalau kita mau jadi pemimpin yang baik, yang pertama penuhi dulu kebutuhan fisiknya. Apa yang dibutuhkan? Kalau sekarang dia butuh pakaian, penuhi. Itu baru fisik tuh. Kalau dia butuh makan atau minum, penuhi. Nggak usah semuanya, nggak usah beli mau mobil, nah itu nanti. Itu yang kedua, ketiganya. Tapi yang utamanya, yang paling dasar, primer, itu penuhi dulu. Kalau sudah terpenuhi, berarti dia sudah nggak punya pilihan lain tuh. Tinggal yang butuh yang lainnya, kebutuhan lain selain fisik. Ya. Seks sosiologi itu juga fisik. Mau berkencan, mau bicara dengan orang lain, itu kebutuhan fisik juga, selain makan minum. Teman-teman juga harus ingat. Jadi ketika bicara, oh ternyata seseorang ini butuh teman bicara, kebutuhan seksualisnya, bicara dengan lawan jenis, bicara dengan sama-sama jenis kawannya lain, itu kebutuhan selain makan fisiknya. Penuhin itu. Jadi contoh misalnya, oh si A pengen dapat teman ngobrol, ya, si A butuh teman-teman untuk ngobrol, tapi tidak ada temannya, ya, dan dia punya kemampuan. Sekarang teman-teman butuh dia untuk menjadi timnya. Gimana cara untuk menjadi timnya? Kalau bilang dikasih pekerjaan aja mungkin dia malas aku udah malas gitu. Tapi kalau kita kebutuhannya, di sana ada temennya loh yang bisa kamu ajak bicara, pasti mau nggak kalau diajak? Mau. Berarti kebutuhan utamanya kita cari. Jadi kita punya alasan untuk mengajak orang itu untuk bisa ikut ke kita. Bisa ikut ke kita, berarti kita mempengaruhi. Ya, pertama kebutuhan fisiknya dipenuhi. Yang kedua, rasa aman. Bagaimana kita menciptakan rasa aman itu kepada setiap orang? Kalau setiap anggota kita aman, maka dia akan ikut kita. Tapi kalau nggak aman, dia akan menarik diri. Ya, fisik dipenuhi, rasa aman. Ciptakan. Teman-teman mau marah segala macam, tegas segala macam, tapi kalau mereka merasa dilindungi, mereka tetap akan berada di kita. Tapi kalau tidak merasa dilindungi, tidak aman, begitu marah, pasti akan ditinggal pergi. Walaupun orang ini ego, tapi melindungi, dia nggak akan lari. Ya, jadi kebutuhan manusia itu harus penuhi dulu. Yang pertama tadi apa? Saya ulangi, fisik. Yang kedua, rasa aman. Nah, sekarang gimana? Bagaimana membuat seseorang merasa aman? Belajarnya gimana? Ini sekarang nanya nih saya. Ini kalau udah bisa, ya sudah. Nilai ini harus belajarin terus. Bukannya A, B, C, jawabannya itu bisa aja, tapi bisa diterapkan apa enggak?
Yoga, bisa bantu Yoga? Gimana caranya? Kita bisa menciptakan rasa aman. Cara belajarnya gimana? Kalau saya Pak merasa sebagai Ya. murid menyatakan rasa aman itu jadi bukan, kalau saya sebagai murid Pak ya, sebagai mahasiswa, saya merasa didengar gitu Pak. Jikalau saya merasa ada kesulitan atau ada keluh kesah juga saya menyampaikannya dengan rasa aman gitu Pak. Jadi tidak merasa tertekan gitu, karena saya merasa bahwasanya apapun. Bentar, layarnya sama kameranya saya matiin ya biar beneran ya. Lanjut, Oh iya, lanjut. Pak. Dari ulang atau gimana Ulang Pak? Yoga. Dari ulang Pak. Halo, suara saya terdengar Pak? Putus-putus ya. Tes. Didengar Pak? Stabil ya internetnya. Bentar Pak, saya ganti hotspot kali Pak. Oh, tahu jaringannya dot. Ya, jaringan saya nggak bagus nih jaringan. Oke, lanjut Yoga. Yang nggak bagus saya Yoga. Iya Pak, terdengar Pak? Dengar sekarang. Oh iya, izin Pak ya, kalau saya merasa sebagai mahasiswa, kenapa saya merasa aman Pak? Karena saya merasa didengar gitu Pak. Jadi kalau misalkan saya ada keluh kesah ataupun saya ada pertanyaan yang kiranya tidak masuk di saya gitu Pak, terkait pernyataan Mas dosen, saya aman gitu Pak untuk mengungkapkan pendapat gitu, karena saya merasa didengar gitu Pak. Jadi bukan dianggap sebelah mata gitu Pak. Oke. Kalau dibalik Yoga, kalau kamu yang jadi dosen? Kalau saya menjadi dosen berarti saya merasa bahwasanya saya dihargai Pak menjadi dosen gitu. Oke. Terhadap lawan yang bicara? Iya betul, lawan bicara Pak. Jadi terjadi dua arah komunikasi gitu Pak. Berarti mendengarkan ya? Iya, mendengarkan dan menghargai Pak. Mendengarkan dan menghargai. Menghargai. Perlu nggak kita minta dihargai? Gimana Pak? Perlu nggak kita minta dihargai? Kalau kamu jadi dosen? Sebenarnya menurut saya sih nggak secara langsung lah Pak, tapi saya menyatakan secara sikap bahwa saya menghargai duluan gitu Pak, biar dia segan sendiri gitu. Oke. Jadi secara nggak langsung, ini bagian juga kita belajar untuk bisa membuat seseorang aman. Yang poin paling utama kita mendengarkan segala macam, dan kita tidak minta apa penghargaan ya atau pengakuan ya, buat dia menjadi merasa aman. Tapi kalau misalnya jadi tidak aman nggak? Hargai saya dong, kan saya dosen. Jadi aman nggak? Enggak Pak, nggak aman. Jadi nggak aman. Jadinya, Pak. Jadi kembali teman-teman untuk belajar yang awal ini, nah kita dua arah ya artinya. Ketika kita menginginkan A, biar kita bisa dipenuhi, kita balik. Bagaimana kalau kita jadi dia? Berarti dua arah itu harus bisa kita pahami bareng-bareng dalam belajar ini. Kalau sebelumnya kan teorinya harus A, B, C, tidak. Kita balikan. Si A maunya ini, kalau biar dia mau, berarti kita posisinya bagaimana? Jadi bisa menempatkan pada posisi yang pas di situ. Dan kita perlu latihan. Perlu latihan. Jadi setiap orang itu punya istilahnya tuh karakter seseorang yang sudah bawaan ya. Jadi ini kalau saya bilang bawaan, pemimpin itu dilahirkan atau bakat. Ini baru dua nih, saya udah naik lagi. Pemimpin itu dilahirkan atau bakat. Saya cuma menjelaskan tentang tadi yang kedua, masalah rasa aman gitu. Rasa aman. Siapa yang masih punya adik kecil atau punya keponakan kecil-kecil? Right hand aja. Ada? Ya. Jadi teman-teman kalau mau teman-teman tahu, oh ya, saya punya bakat atau tidak, atau saya bisa nggak belajar menjadi orang yang bisa membuat orang lain aman? Untuk belajar sebetulnya bisa di lingkungan yang di sekitar teman-teman, kalau ada anak kecil. Kalau ada anak kecil di sekitar Anda, teman-teman deketin, dia lari atau mengumpat ke orang tuanya. Apa, Naura?
Iya Pak, gimana Anak Pak? kecil kalau kamu deketin ngumpet atau deket ke kamu langsung? Dekat, karena saya punya sepupu masih kecil-kecil Pak. Nah, kenapa dia Terus dekat? yang karena mungkin saya jadi contoh yang baik buat mereka gitu. Keren. Jadi saya berusaha, iya berusaha apa ya, bercanda juga sama mereka, main Hmm, juga, dan nganggap mereka sebagai adik saya, walaupun Oke, hanya sepupu. yes, Itu. ya keren ya. Jadi ini bakat ya artinya. Jadi kalau teman-teman bisa semacam ini bagus ya. Terus tidak hanya keponakan, bisa nggak anak orang lain? Itu bisa dekat dengan kita. Kalau kita bisa bicara dengan anak kecil, secara nggak langsung kita sudah bisa menciptakan rasa aman. Pertanyaan saya, rasa aman itu dengan ucapan atau hanya dengan sikap? Dan keduanya, Pak. Keduanya. Yang utama sikap dulu atau ucapan dulu? Ucapan dulu. Ya, Revina. Ucapan Yang dulu. utama, Ya, ucapan dulu ucapan. atau sikap dulu? Ucapan, Pak. Ucapan dulu. Kalau orang jauh, kita bisa mengucapkan. Apa, Pak? Nih, sebentar, saya bilang kamera saya matiin dulu ya, biar ternyata internet saya ini bahaya nih. Saya membuka tapi terganggu terus. Ya, sekarang ucapan dulu, saya bilang lagi, ucapan dulu atau sikap dulu untuk membuat orang aman. Menurut saya dari tindakan, Pak. Tindakan, terus ucapannya sekaligus konsisten, Pak, berjalan. Ya. Ya. Sebentar ya, sebentar ya. Ini saya ngalami kendala di internetnya. Oke, nggak bagus juga. Maaf, terganggu. Ya, saya lanjut lagi. Ini saya keluar masuk ini nggak nyaman juga, mohon maaf. Ya, jadi memang yang paling gampang kalau kita bicarakan kalau sudah dekat bisa ngomong ya. Kadang-kadang kita dekat pun nggak bisa ngomong ya. Ya, jadi langkah yang paling bagus adalah sikap kita yang pertama kali. Sikap kita. Tampilan wajah kita akan berpengaruh. Benar ya? Saya tanya ini siapa? Naura oke, Yoga sudah, Amalia. Yang bulan November dia akan ulang tahun. Ya, baik. Amalia, Iya kamu Pak. lebih takut lihat wajah orang dulu atau ucapan orang dulu? Wajah orang terlebih dahulu sih Pak. Wajah orang dulu. Berarti secara nggak langsung wajah ya. Kenapa wajah itu bisa ketahuan? Dia baik atau aman, nggak dan ini nggak aman. Saya pakai bahasa yang enak aja deh. Aman dan tidak aman, nyaman dan tidak nyaman dan tidak nyaman. Itu kan kadang gini Pak, wajah orang kan berbeda-beda ya Pak. Ada yang memang wajah itu terlihat tegas, ada yang terlihat lembut. Nah kadang kalau semisal saya melihat orang yang memang wajahnya itu sudah terlihat tegas, kadang segan gitu Pak, jadi takut. Padahal mungkin setelah kita berbicara, mungkin sebenarnya orang tersebut tuh memberikan kita rasa aman gitu Pak. Tapi balik lagi, kalau saya pertama pasti dilihat dari wajahnya terlebih dahulu Pak. Wajah dulu ya. Ya, oke. Berarti ini yang pertama kali kalau kita biar rasa aman, kadang-kadang kita juga harus pandai untuk memanipulasi wajah ya.
perkenalan. Kan banyak orang yang ketemu langsung senyum aja. Begitu tahu benar, ternyata bahaya benar gitu ya. Ya, tapi paling tidak penampilan awal akan mempengaruhi orang lain. Selanjutnya dengan ucapan dan tindakan. Itu akan dilihat, ya, tindakan. Jadi tindakan itu menggambarkan karakter seseorang sebetulnya, gaya seseorang. Ya, di mana karakter ataupun gaya seseorang, karakter dulu lah. Karakter itu oke. Karakter itu sifatnya statis atau dinamis. Tetap atau bisa berkembang. Bisa berkembang, Pak. Siapa yang bisa bantu jawab? Bisa berkembang, Pak. Masih bisa berkembang. Betul. Berarti Revina sekarang karakternya A, besok berkembang jadi laki-laki, boleh nggak? Nggak boleh. Terus yang berkembangnya maksudnya gimana? Kan bisa aja berubah nanti nih. Dalam mensikapi, Pak, mungkin. Dalam mensikapi. Ya, tinggal laku. Tapi karakter utamanya berubah atau tetap? Tetap. Untuk menjadi lebih Tetap. baik, itu kan. Tapi kalau misalnya untuk berubah yang tidak lebih baik, kita nggak boleh, Pak. Oke, bagus. Ya, jadi ini kita baru dua tahapan Maslow punya nih ya. Baru tahapan 2 Maslow aja nih. Kita yang pertama baru kebutuhan fisika kita penuhin, yang kedua rasa aman. Ya. Nah, rasa aman ini tergantung karakternya nih, karakter seseorang. Ya, karakter seseorang. Ya, jadi kalau tadi dibilang berkembang saya setuju, tapi dia bisa tetap. Ketika dia tertekan, seseorang itu akan tertekan, maka karakter awalnya lah, yang aslinya lah akan tumbuh. Tapi ketika tidak tertekan, maka dia akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Nah, itu berkembangnya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Gitu. Dimana karakter yang tetap ini itu sebetulnya tumbuh dari lahir. Jadi, teori Maslow itu juga nanti diikutkan dengan usia seseorang, kematangan seseorang. Nah, ini kita bicara nih lebih dalam lah. Kita ini diskusi out the box, tapi memang bagian dari leadership. Kalau ini kita paham, kita akan mudah dalam belajar dan berperilaku dengan baik di sekitar kita. Kita akan bertanggung jawab. Gitu. Nah, ini teman-teman dah dewasa, saya tanya. Sekarang teman-teman pakai handphone semua ya? Pakai handphone ya? Sekarang kalau pakai handphone, teman-teman ngekos misalnya, ada masalah, teman-teman tidak telepon ke rumah atau tidak WA ke rumah orang tua, ibu teman-teman tahu nggak kalau teman-teman punya masalah di tempat kos? Nggak tahu ya? Tapi coba teman-teman tanya ke ibu teman-teman, kan dia punya neneknya, punya ibu juga kan ya? Kalau dulu ibu belum banyak handphone, ya kira-kira ketika ibu punya masalah, ibunya teman-teman, itu nenek teman-teman itu tahu nggak kalau itu punya masalah? Nah, ini mulai nih. Ini bagian kecil yang kadang-kadang kita dilupakan, yang akhirnya kita tidak punya ini. Jadi sebenarnya teman-teman, ya, oke, saya nanya, mana yang lebih dekat perasaannya, teman ya, dengan kedua orang tua, dengan ayah atau dengan ibu? Pak. Dengan Revina? Mama, Pak. Siapa? Kok suaranya putus-putus ya nggak? Ibu atau mama atau ayah? Mama. Semuanya ya? Mama. Mama. Oke. Ini kita belajar dikit ya. Fajar, mana yang lebih peka? Ibu, Pak. Ibu. Kalau Firda, mana yang lebih peka? Ibu atau ayah? Firda. Nggak ada suaranya, Firda. Halo Pak, kedengaran? Apakah suara saya Kedengaran sekarang? Ya. Halo? Ya, kedengaran, Firda. Ibu atau ayah? Halo Pak. Yang lebih peka? Yang paling peka ibu Pak. Ibu ya. Oke. Ini satu lagi tanya. Siapa? Fajar, ibu atau ibu tadi udah ya?
Amelia, yang lebih peka, yang perasaannya lebih langsung tahu punya masalah dari anak. Ibu atau ayah? Siapa? Ibu, Pak. Ibu. Kenapa ibu lebih peka? Mungkin karena dari kecil ibu kan yang masih kita, mengurus kita, yang melahirkan kita. Jadi mungkin ikatan batinnya jadi lebih kuat ya, Pak. Betul sekali. Jadi pernah dengar isu atau isu atau apa? Anekdot atau apa? Kalau seorang wanita sedang hamil, nggak boleh lihat yang apa? Seram-seram, yang keras-keras, memukul hewan. Pernah dengar? Pernah, Pak. Kenapa? Karena katanya bisa impact ke anak ya, Pak. Bisa impact ke anak. Kenapa bisa impact? Kalau menurut kepercayaannya ya Pak, katanya kalau misalkan seandainya kita mukul hewan atau apa nanti kalau kata orang biasanya anaknya nanti akan ada kekurangan gitu Pak. Ya. Jadi sebetulnya bukan kepercayaan sih, memang pembelajaran paling pertama itu ada di ibu itu. Jadi kalau bisa ketika punya, nanti teman-teman nih nanti setelah dewasa ini mau nggak mau nih, nggak laki nggak perempuan sama nih, ya nggak laki nggak perempuan. Jadi ketika seseorang hamil, maka jaga sikap dan kelakuan. Karena disitulah mulai terbentuknya apa? Karakter seseorang. Kan ada anekdot juga, bukan anekdot sebetulnya. Anak juga kelakuan anak itu secara nggak langsung kayak buah jatuh dari pohonnya kan ya, hampir sama dengan orang tuanya kan ya. Jadi kalau ketika dalam kandungan, maaf nih, freeze terus nih. Halo, halo. Wah, Iya Pak, iya Pak. ya. Ketika dalam kandungan orang tuanya melakukan hal yang kurang baik atau melihat yang tidak baik, maka anak pun akan terpengaruh dari segi kejiwaan. Pembentukan karakter itu dimulai bukan dari usia 1 tahun, 2 tahun. Kadang-kadang kita dilupakan, kita mulai 1, 2, 3 tahun dibentuk karakternya. Tidak, pembentukan karakter dari janin. Ketika ditiupkan dia, ada jiwa, ada ruh, maka dia sudah belajar dari situ. Ya, kadang-kala orang tua yang dulu, itu kalau saya ambil contoh aja, saya ada di Medan, SMP saya. Ibu saya di Jakarta, jauh, saya nggak punya handphone. Tapi begitu saya punya masalah, saya pulang berapa minggu kemudian, ditanya, pada hari ini tanggal sini jam ini ada apa kamu? Padahal saya nggak telepon. Kok hebat? Enggak. Dia punya insting ya, punya perasaan yang terhubung terus-menerus. Dan itu sebetulnya setiap orang punya jalinan itu. Dan sekarang teman-teman karena megang handphone, dilupakan itu. Perasaan itu dilupakan. Maka yang terjadi adalah kita tidak bisa peka terhadap sekitar kita. Yang sekarang terjadi, ini jadi satu orang tua dengan anak bisa berantem, segala macam, hanya gara-gara handphone. Kenapa? Karena kita tidak memperkuat jalinan yang ada di kita sendiri. Kita sudah dilupakan dengan teknologi. Gitu. Bukan saya anti teknologi, tapi ada bagian yang di kita, yang kita tadinya lebih, kita berkurang. Contoh aja satu. Ya, kalau teman-teman biasa pergi, tidak pakai peta, tidak pakai Google Map, banyak tersesat nggak? Banyak, Pak. Tidak pakai Google Map. Iya. Kalau Kecuali 2-3 yang kali pasti hafal nggak? ya, Pak. Ya, Hafal, Pak. tapi pakai Google Map ke tempat yang sama, bisa pindah-pindah nggak rutenya? Bisa, Pak. Terus hafal nggak jalannya? Enggak, Pak. Kan kalau misalnya pas jalan yang sama, iya hafal, Pak. Iya, berarti secara nggak langsung kan kita sangat tergantung ya. Di mana tadinya kita punya memori yang kuat segala macam, akan berkurang. Nah itu secara nggak langsung kita menghilangkan insting kita, memahami seseorang, memahami lingkungan. Ya, gitu. Jadi, ini topik tersendiri lah, kita bisa diskusi banyak-banyak.
gitu. Berkaitan untuk rasa aman, saya kembalikan topiknya. Nah, itu tergantung karakter ketika dibentuk. Ya, mulai dari berapa sih? 40 hari ya? 40 hari seseorang sudah dititipkan janinnya, jiwa, maka mulai terbentuk. Nah, dibentuk sampai usia berapa tahun? Sampai 11 tahun. Itu pembentukan karakter seseorang. Kalau dia terbentuk dengan baik, maka selebihnya akan aman. Begitu. Nah, teman-teman juga harus mulai nih berpikir ke depan. Berpikir ke depan. Ya, sekarang kita belajar leadership, kalau hanya proyek aja buat apa? Tapi paling tidak kan teman-teman punya tujuan berikutnya kan ya? Betul? Ya. Betul, Pak. Cita-citanya apa? Ini dikit ya nih, saya sampai jam 8.45 ya. 8.45 boleh ya? Oke. Tujuan hidupnya apa? Natswa banyak nih tujuan hidup. Banyak, Pak. Dari segi Satu apa aja. dulu? Tujuan hidup apa? Tujuan hidup saya jadi orang yang sukses dunia akhirat, Pak. Wah, sukses dunia akhirat nih, keren nih. Gimana caranya menjadi sukses dunia akhirat? Caranya kita menyeimbangkan keduanya, Pak. Jadi kita nggak terlalu fokus dunia, tapi juga kita juga harus fokus terhadap akhirat, Pak. Tapi kalau kata orang tua saya, kalau kita ngejar akhirat, dunia itu juga akan ngejar kita, Pak. Oke, kenapa ngejar akhirat dunia pasti ikut? Karena kita kembalikan dan mempercayakan pada yang di atas, Pak. Karena yang di atas menentukan takdir yang kita punya. Oke. Pernah dengar nggak cerita? Nih biarin aja sih. Boleh nggak di pola pikirnya diacak-acak dulu. Nanti kita kembaliin lagi. Boleh, Kita Pak. ya. Ada nggak orang yang hanya fokus akhirat aja, nggak mikirin dunia? Dunianya enak nggak? Udah Pak, Kenapa? Enggak, udah Pak. enggak ya. Karena ada pertapa segala macam ya. Kita lihat ya banyak ya. Yang jadi Ya, alim aja, lain nggak ada. Enggak. Jadi kalau ini saya cuman ya share dikit aja nih, share dikit. Ya sedikit. Ini yang saya dapat pelajarin sampai sekarang nih, saya terapkan. Eh, ini yang muslim ya, jadi non muslim pun bisa dipahami benar ya, nggak apa-apa. Ada 3 yang kita bawa bekal setelah kita meninggal. Akhirat nih ya. Apa aja yang kita bawa? Ini harus pahami benar-benar nih. Natswa, kan mau dunia akhirat ya? iya, Pak. Jadi Oke. apa, Pak? Apa yang bisa kita bawa sampai akhir? Yang kita bisa bawa sampai akhirat. Sebenarnya cuma amalan Ya, kita aja sih, Pak. masa ada 3, Mak? Kalau di Islam ada 3. Pertama amal, sedekah ya. Iya, Yang kedua, iya. Oh, ini berarti per poin bagaimana cara kita dapetinnya ya, Pak? Soalnya tadi kita kata nah, Bapak kayak sedekah. ya nanti kita akan kembali ke awal nih, kita ke topik leadership nih. Ini bagian nih dasarnya, biar kita bisa ini. Kalau di Muslim ada Oke. 3 yang bisa kita bawa sampai kita meninggal di akhirat. Yang pertama amal ibadah ya, termasuk sedekah ya. Iya, Pak. Yang kedua Pada perintahnya Pak, apa? patuh pada perintah Pak, Patuh pada perintah. perintah Allah yang Kan amal ibadah ya, benar ya? Sama atau masih? Apalagi? Saya sebutkan aja ya, boleh ya? Nanti kita bahas ya. Ini jadi saya Boleh, ngajar Pak. sekaligus saya juga mengulang untuk saya sendiri juga nih. Saya ke anak juga, saya juga sama nih 3. Sama nih saya berikan ini. Jadi ilmu yang benar-benar pure kita bicara sesuai untuk kehidupan kita, untuk leadership. Di proyek pun akan sama. Dimanapun tempat bekerja akan dipakai. Ya. Jadi yang pertama amal ibadah kita, sedekah, ya semuanya. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga doa anak soleh. Ini kalau Islam ya 3 ya. Ini yang mesti dibawa. Saya ulang, amal ibadah, ya. Kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga doa anak soleh.
Ini prinsip dari nanti bagian leadership. Nanti kita akan nih. Sekarang amal ibadah. Artinya kalau kita bisa bersedekah segala macam, bisa nggak kita jadi orang miskin? Ya, bisa nggak kita orang miskin jadi bisa orang yang bisa bersedekah? Ya bisa, hanya mungkin senyum segala macam bisa. Tapi mau lebih nggak? Bantu anak sekolah, nyediain segala macam. Contoh ya, kalau mau lebih, berarti kita harus kaya nggak? Harus kaya. Kalau saya harus bekerja nggak? Punya karya nggak? Punya karya. Karena tapi tujuannya satu, bahwa kita mengamalkan ibadah kita, bekerja untuk bisa mendapatkan itu. Jadi contohnya, jagalah ekonomi saya supaya bisa bersedekah. Jangan dibalik ya. Bekerja untuk dapat sedekah, enggak, jagalah ekonomi saya supaya saya bisa bersedekah. Gitu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Berarti kita harus pandai nggak? Berarti kita harus Iya, pandai nggak? iya Pak. Iya. Jadi kalau teman-teman mau menyelamatkan ini, berarti teman-teman harus belajar dan belajar terus. Kemudian mulai diimplementasikan berbagi ilmu. Nah kayak gini kan kita share nih, teman-teman juga ngasih masukan. Berarti berbagi ilmu nggak? Jadi kita Berbagi. mulai, ya, kita mulai mengamalkan ini, berbagi ilmu dan kita belajar terus. Terakhir, doa anak yang soleh. Doa yang soleh. Ini doa yang soleh berarti kita menanamkan karakter nggak? Bahwa kita dan anak kita harus jadi orang yang baik. Iya Pak. Betul kan ya? Berarti secara nggak langsung, tadi siapa? Dia mengatakan ngasih contoh. Gimana kita mau ngasih contoh anak kita supaya soleh kalau kita sendiri nggak soleh? Betul ya? Gimana kita bisa ngasih komunikasi yang baik kalau kita nggak bisa berkomunikasi ke anak kita? Padahal belum punya anak nih, tapi paling nggak teman-teman punya dasar ini. Besok cari pasangan biar punya anak soleh. Berarti kita juga harus pasangan cari yang pas gitu. Supaya mendapatkan keturunan yang soleh. Karena karakter dibentuk itu ketika apa? Ada bayi dalam kandungan 40 hari di situ. Jadi kalau kita bicara leadership, nggak hanya untuk kita saja, kita juga perhatikan juga lingkungannya gitu. Ya, pembentukan karakter itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, kalau yang mau ditanyakan mau didiskusikan. Belum? Oke. Apa bedanya karakter dengan gaya? Gayanya Amanda, gayanya Sandra sama nggak? Beda, Pak. Beda. Karakternya Beda Berbeda juga juga. Pak. beda juga. Nah, terus perbedaan karakter dan gaya apa? Kalau karakter itu dia lebih ke sifat dasar yang sifatnya batiniah Pak. Tapi kalau gaya Oke. itu biasanya ditunjukkan dari luar, entah kayak style, terus style berpakaian, terus juga mungkin kesukaan makanan dan lain-lain Pak. Seperti Oke. itu. Ini keren-keren nah ngajar kelas ini nih. Ya, jadi tingkah laku yang berulang-ulang kita sebut sebagai gaya. Kalau gaya terus-menerus tidak berubah dari waktu ke waktu, jadi kepribadian nggak? Iya, Pak. Jadi kepribadian. Iya, jadi itu tahapannya ya, tahapannya. Jadi kita bisa belajar itu, oh ini kepribadian berarti memang sudah cukup lama di situ. Jadi kita bisa melihat dari situ. Ya, oke. Jadi secara nggak langsung, kalau kita udah tahu kebutuhannya, tadi kembali lagi ke topik utama. Yang kedua tadi adalah masalah rasa aman. Jadi kita harus tahu cara yang bagaimana menyampaikan, karakternya bagaimana, dan seseorang yang sudah apa? Sudah paham untuk bisa berbuat baik segala macam, biasanya lingkungan juga akan menerima dengan baik. Itu bisa dikatakan semacam aura ya, lingkungannya merasa nyaman di dekatnya dia. Itu bisa dibentuk
Semuanya datangnya dari dalam jiwa ya, dalam hati ya. Jiwa yang dipancarkan dalam ya. Itu bisa dilatih ya. Syukur-syukur memang karakternya sudah terbentuk, ditambah lagi pengetahuannya, maka dia akan berkembang dari waktu ke waktu. Ya, ini hilang muncul, nggak apa. Yang selanjutnya, yang ketiga, setelah rasa aman, di atasnya sedikit, Maslow. Apa tadi? Siapa tadi? Amanda? Yang ketiga, kebutuhan sosial. Oke, contohnya, kalau Maslow punya. Ini masih Maslow ya? Apa contohnya, Amanda? Oke, ya. Jadi kita bahasanya yang gampang aja ya, sosial, keterikatan dan cinta. Wah, ini keren ini. Saya nanya, siapa teman-teman di sini yang nggak butuh keterikatan dan cinta? Karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial ya. Dan Ya, Pak. kamu terikat sama Raya nggak? Iya Pak, Ada keterikatan dengan Raya nggak, Den? teman aja Kak. Temen aja, nggak ada cinta? Nggak ada. Ya Nggak ada Pak, kawan nggak ada. ya, bukan itu. Ya, oke. Pertanyaan saya di kelas ini ada nggak yang tidak butuh namanya keterikatan dan cinta? Siapa? Angkat tangan, red hand. Siapa yang nggak butuh keterikatan dan cinta? Saya ngambil contoh yang kecil aja. Kalau saya sebut 3G1, teman-teman tergerak hatinya. Ya, saya bilang 3G1. Tergerak nggak hatinya? Tergerak, Pak. Berarti punya keterikatan nggak dengan kata-kata 3G1? Punya, Pak. Ya, saya kelas ini saya 3G2. Enggak, Pak, saya 3G1, Pak. Berarti teman-teman butuh keterikatan. Anda itu. Jadi, ketika kita mempengaruhi seseorang, mau nggak mau buatlah namanya keterikatan. Di atasnya lagi baru cinta. Cinta dibagi-bagi ya, dikelompok-kelompokkan ya. Jadi nggak tidak selalu cinta yang apa yang secara umum gitu ya. Nanti kita bisa sebagai adik, sebagai kakak, ya. Itu bisa kita pecah dikelompokkan masing-masing. Oke, saya cuma pertanyaan dikit aja. Apa bedanya suka dengan sayang? Nanti baru tiganya cinta. Siapa yang jago nih? Dimas mana Dimas? Yang orang April biasanya agak jago-jago nih. Hadir Pak, Dim, hadir. Dim, bedanya suka sama sayang. Yang cewek dengerin Bedanya ya, di Dimas lagi ngomong ya. bedanya di tingkat keterikatannya Pak. Kalau Di menurut saya, bedanya, oke. kalau suka Sekarang itu kalau kita, biasanya, kenapa? Kalau suka itu ya lanjut lanjut biasanya kalau suka. tertariknya itu sifatnya lebih ringan Pak dibanding sayang kalau menurut saya. Oh gitu. Iya. Nggak apa-apa, ini pendapat kamu nggak saya salahin. Tapi kan juga ada yang saking sukanya, ngefans berat, begitu ditolak, dia bunuh tuh yang disukai. Waduh, mungkin itu bukan suka Pak, Suka, sayang kali Pak. nggak sampai itu ya. Oke, sekarang biar kelihatan perbedaannya dengan bahagia. A suka B, terus bedanya A sayang B. Bedanya di mana? Dengan pembandingan kata bahagia. Ini biar gampang nih menerjemahkannya. Parameternya pakai bahagia. A suka B. Mohon maaf Pak, tadi
Putus-putus, Pak. Saya hilang. Boleh diulang Ya, nggak, Pak? saya hilang. Apa perbedaan ya antara suka dan sayang? Sebagai parameter pembedanya bahagia. Saya ambil contoh A suka B dengan A suka sayang B. Pakai kata B, pakai kata bahagia. Kalau misal dari kata bahagia, A suka B. Ini biar teman-teman bisa kalau membedakan nih. kalau Lanjut. menurut saya, Pak, kalau suka itu memberi kebahagiaannya itu yang cepat itu, Pak. Kalau misalnya sayang itu kebahagiaannya itu lebih dalam, terus bertahan lama kalau sayang, Pak. Oke. Ini keren juga nih Dimas. Apa ya Dimas? Kalau suka, siapa yang bahagia? Kalau sayang, siapa yang bahagia? Lebih jelas saja. Mungkin kalau suka itu di satu pihak, Pak. Kalau sayang itu di dua pihak. Kalau kata bahagia, Yang benar. menurut saya sih, Pak. Iya nggak apa-apa. Ini kan diskusi kan? Ya, Iya, iya. diskusi. Ya ini biar enak nih, biar nggak salah terjemahannya. Kan sementara ini bisa salah terjemah nih. Contoh nih ya, Dimas suka Nora misalnya. Yang bahagia siapa? Dimasnya atau Noranya? Sayanya, Pak, karena saya yang suka Naura kan harusnya. Oke, Noranya belum tentu ya. Belum tentu, Pak. Oke, berarti yang bahagia sih Dimas. Ini kan biar gampang nih. Sekarang kalau Dimas sayang Nora, yang bahagia siapa? Kalau misalnya dari kata Dimas sayang Naura, harusnya saya yang bahagia juga sih, Pak. Tapi bahagianya Yang harusnya benar. eh iya, Pak, iya harusnya. Sekarang saya tanya nih, si Nora jangan bilang, kamu kan sayang saya Dimas ya, tapi saya suka dengan Arosi gimana? Kamu terima nggak? Boleh nggak saya sama Arosi? Iya nggak apa-apa, Pak. Itu kan keputusan dia, Pak. Oh, putusan dia. Berarti yang bahagia siapa? Tetap saya sendiri. Dia Yang bahagia benar. juga tapi ke Aro, Pak. Saya tanya, jujur aja ya, ketika Naura ke Ara, yang bahagia kan Naura ya? Disetujui ya? Iya, Pak. Ini kita baca dalam hati nih, ini dari hati nih, supaya kita kebutuhan kan. Kan orang tadi, siapa Arosi bilang, ada salah satu egonya ya. Mau nggak mau egonya diturunin nih. Udah, Naura sama Ara aja deh biarin. Saya nggak usah sama saya gitu. Kalau jujur, Dimas itu sakit hati atau senang? Senang, Pak, karena Naura ada yang di ini, Pak, gitu. Bohong, Pak. Kenapa? Yang bener yang Ya, ini kan bagian hidup nih. Biar teman-teman juga mulai tahu. Ya, oke. Jadi, Dim, kalau boleh jujur kan kamu sakit hati juga, Dim. Ya udahlah, saya menderita, tapi Naura bahagia. Kalau lihat Naura bahagia, saya bahagia. Wah, keren banget itu bahasanya tuh. Betul, Pak, betul, Pak. Tapi sakit hati ya bahagia sakit ya, gitu. Jadi sebetulnya secara nggak langsung ada perbedaan antara suka dan sayang bersama cinta. Nah, itu kebutuhan manusia yang ketiga yang harus dipenuhi. Seseorang itu butuh disukai, seseorang itu butuh disayang, atau seseorang dibutuh dicintai. Wah, lain lagi tiga nih. Ini yang cinta saya nggak ikut, nanti saya jadi salah pengertian, nanti repot. Ajaran manajemen kok ada cinta. Tidak, itu bagian leadership. Dan itu harus kita jalani benar-benar yang kadang-kala complicated. Yang menjadi masalah dalam organisasi. Nah, ya hilang lagi suaranya ya. Gitu. Cukup jelas? Oke, baik teman-teman. Sementara itu dulu. Masih seru diskusi kita. Kelihatannya kurang kalau kayak gini 1 jam kurang. Teman-teman masih protes. Pelajaran leadership. Tapi ini bagian tersendiri di manajemen. Nanti kita akan lebih perdalam. Tapi untuk mendalam, saya minta teman-teman karena tulisan kedua, tulisan kedua, dan nanti dibuat video kecil, ya video kecil per kelompok, ya per kelompok tentang leadership ya.
Leadership di dalam proyek konstruksi. Leadership di dalam proyek konstruksi. Dibuat PowerPoint dan video kecil untuk presentasi sesuai kelompok yang kedua. Begitu. Cukup jelas tugasnya? Ya. Selebihnya nanti kita bisa diskusi, mungkin malam hari kita boleh-boleh aja kalau mau bersedia malam hari jam 10 malam diskusi bareng-bareng 1 jam boleh-boleh aja poin-poinnya dan kita persilakan gitu. Baik, saya rasa cukup dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf, nggak banyak-banyak. Lagi seru-serunya terputus, itu biasa ada iklan sementara waktu. Nanti kita lanjutkan di minggu depan lebih mudahnya. Dari saya cukup sekian. Oh ya, kita belum print screen semuanya. Sekali lagi kita print screen. Silakan dibuka kameranya sekali lagi. Siap nih langsung nih. Oke, sudah semua? Siap? Revina, wajahnya. Mana Revina? Udah on cam. Ada. Oke. Oke, sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sehat semua ya. Saya izin ya. Sudah ditunggu di bawah. Ya udah, tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.